Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Swakarya, Ibu Dr. Andi Iqbal Murti, MSI, sekaligus sebagai narasumber pada acara kita hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Susi Sakrina Irawati selaku Sekretaris Yayasan Swakarya. Yang terhormat Ibu Kepala SLB C Swakarya, Ibu Iriana FPD. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa SLB Swakarya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta seminar kita ini yang melalui online. Selamat datang Bapak Ibu semua. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang tua yang memiliki anak disabilitas intelektual, termasuk juga sebagai guru ataupun orang-orang yang peduli kepada anak-anak disabilitas intelektual. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, izinkan saya yang bertugas sebagai pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan pada hari ini adalah pertama, pembukaan oleh MC, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Anissa, ketiga, sambutan dari kepala sekolah, dan keempat, seminar akan dimulai yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Susi Sakrina Irawati. Selanjutnya dalam doa penutup dan terakhir, saya akan menutup seluruh susunan acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan membaca basmalah kita buka acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Anissa. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin dipersilakan kembali. Selanjutnya adalah sambutan singkat dari Kepala SLB PRK Surakarta kepada Ibu Iriana MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Ade Iva Murti, MSI, MPSI, yang telah memberikan waktunya untuk menjadi moderator pada seminar di hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Susi Safina Irawati yang hari ini akan menjadi moderator pada seminar ini. Yang saya banggakan pula Bapak Ibu orang tua murid SDG Surakarta yang telah hadir untuk menghadiri undangan kami serta para undangan yang mengikuti secara online. Terima kasih telah menyempatkan hadir mengikuti seminar ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ruangan ini. Semoga menjadi berkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa marilah kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah bersusah payah bekerja keras untuk menyelenggarakan seminar ini sehingga seminar ini bisa terselenggara pada hari ini, dan semoga seminar yang bertopik atau bertema tentang mengenal anak disabilitas terutama menyelaraskan pendidikan di sekolah dan di rumah. Semoga acara ini bisa kita ikuti dengan baik dan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Seminar ini memang sudah kita rencanakan lama sebetulnya karena situasi dan kondisi pandemi, sehingga baru bisa terlaksana
sehubungan dengan beberapa murid-murid yang baru juga. Semoga dengan murid yang baru ini setelah bergabung di sini bisa mengenal lebih jauh bagaimana anak disabilitas dan bagaimana penanganannya. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaraan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iriana. Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama lagi acara akan segera kita mulai. Acara ini adalah seminar parenting dengan tema mengenal anak disabilitas intelektual, menyelaraskan pengajaran di sekolah dan di rumah. Untuk itu saya serahkan tugas saya ini selanjutnya kepada moderator kita, Ibu Susi Sabrina Yawati. Kepada Ibu Susi kami persilakan. Tepuk tangan, Bu. Baik, terima kasih Bu Ana. Sebelumnya selamat datang Pak Bugi Wicaksono, tadi lupa disebutkan selaku Ketua Dewan Pengawas Yayasan Surakarta. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Sudah sahabat semuanya atau yang lupa? Boleh tahu yang anaknya kurang dari 6 bulan masuk di sini, boleh tunjuk tangan? Oke. Kurang dari 6 bulan, yang lainnya kan penduduk lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, tidak berpanjang lebar. Mic ini sudah saya serahkan ke Ibu Ufa. Kebetulan periode ini Ibu Ufa sebagai ketua yayasan, saya sebagai sekretaris, dan kebetulan kami dua-duanya memang backgroundnya dari psikologi. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Santai aja acaranya ya. Mungkin ada yang baik. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan bersemangat sampai akhir acara ini. Saya berterima kasih hari ini ditemani oleh Ibu Sekretaris, Ibu Susi Sabrina Yawati, Sekretaris Yayasan. Tapi saya juga ditemani suami saya yang sekaligus Ketua Dewan Pengawas, Bapak Insinyur Bugi Wicaksono MOM. Kemudian ada Ibu Kepala Sekolah hadir di sini. Anak-anaknya ditinggal tuh sebentar. Terima kasih. Kami dari yayasan selalu berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan para guru yang telah bekerja keras, juga tenaga pendidikan, seluruh unsur dari sekolah ini yang selalu bekerja keras tanpa kenal lelah untuk menjalankan sekolah ini. Terima kasih, dan terutama untuk Ibu Ana yang sebenarnya sudah pensiun dari pegawai negeri dan statusnya sebagai guru, lalu dia masih mau mengabdi di sini, dan alhamdulillah bisa membina dan membantu mengembangkan profesionalisme guru adik-adik sini yang sudah menjadi guru. Juga tenaga pendidikan satu-satunya di sini, Ibu Elmi,
yang penuh semangat membantu. Saya hanya bisa mengatakan dan terima kasih, semoga kerja keras ibu bapak guru semua terhadap pendidikan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa yang lain masih duit juga tidak akan bisa membalas kerja keras bapak dan ibu. Selamat datang untuk semua ibu dan bapak, alhamdulillah ada bapaknya yang datang. Terus jadi langsung bisa ini ibu sini kayak musuhan, jangan musuhan beneran. Terima kasih Bapak dan Ibu, wali murid, orang tua murid yang sudah hadir pada hari ini, dan saya senang sekali ternyata 7 wali murid yang baru hadir semua ya, khususnya hadir semua. Nah ini kita memang tujuan kurang satu. Ya, silakan. Jangan ada yang masih ada di luar. Ya. Jadi memang yang dijemput aja barangnya yang masih ada di luar, yang masih di rumah. Jadi memang tujuan acara ini, Bapak dan Ibu, seminar ini, insya Allah juga kita akan bikin per bulan, tiap bulan. Kenapa? Karena kami ingin memberikan wawasan kepada Bapak dan Ibu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan tentang anak-anak yang sekolah versi. Itu anak-anak disabilitas intelektual. Kalau ditanya siapa yang paling berkepentingan terhadap seminar ini di antara semua yang hadir ini, tentu Bapak dan Ibu sebagai orang tua yang paling berkepentingan. Jadi kita berkomitmen dari yayasan akan membantu Bapak dan Ibu untuk tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang bisa mendukung pengasuhan anak-anak Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah kita ingin memberikan masukan sebenarnya terkait dengan pendidikan pengasuhan anak-anak Bapak dan Ibu di rumah supaya selaras antara rumah dan sekolah. Ya. Karena kan masalahnya selalu adalah, kalau saya dengar dari Bapak Ibu adalah di sekolah sudah diajarkan di rumah tidak bisa diteruskan atau diterapkan. Ada banyak masalah. Oleh karena itu, saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama bisa menjalankan pengasuhan di rumah yang selaras dengan apa yang dilakukan di sekolah ini. Itu kira-kira ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau dulu ya, saya ingin berbicara. Kalau dulu anak-anak Bapak dan Ibu itu ada istilah yang disebut dengan retardasi mental. Ya, tetapi itu sekarang tidak boleh diperlukan. Di dalam semua buku psikologi terbaru di dunia ini sudah tidak boleh lagi menggunakan kata-kata mental retardasi, keterbelakangan mental, atau retardasi mental. Ya. Itu semua kemudian diganti istilahnya dengan disabilitas intelektual. Silakan Bu, silakan. Itu bisa. Oke. Kemudian istilahnya itu sekarang diganti dengan disabilitas intelektual. Kalau di Indonesia, sekolah kita ini disebut tipe C. Tipe C itu adalah mendidik anak-anak yang tadi disebutkan disabilitas intelektual dengan satu istilah yang disebut tunagrahita. Ya, jadi nggak lagi menyebutnya mental retardasi. Oh, anaknya Bapak itu keterbelakangan mental, nggak boleh lagi. Istilah yang paling tepat adalah disabilitas intelektual. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah paham itu ada tertulis di berbagai buku mengenai diagnosis penyakit psikologis di seluruh dunia. Itu sudah tidak boleh pakai kata-kata keterbelakangan mental. Jadi kalau Bapak dan Ibu keluarganya masih ada yang
anakku terbelakangan mental, nggak boleh lagi. Harus pakai istilah apa tadi? Disabilitas intelektual. Apa sih disabilitas intelektual? Nah, disabilitas intelektual itu ringkasnya adalah keterbatasan. Ingat ya, sekarang juga menyebutnya bukan kecacatan, tapi keterbatasan. Ya, keterbatasan pada apa? Mungkin Bapak dan Ibu selama ini juga apa sih keterbatasan anak saya itu saya kok nggak kebayang. Keterbatasan yang pertama adalah pada fungsi kognitif. Ya, apa itu fungsi kognitif? Fungsi untuk belajar pada ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak-anak Bapak dan Ibu yang disekolahkan di sini itu mengalami keterbatasan cara-cara belajar. Ya, cara-cara belajar. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat kenapa anak saya kok belajarnya atau tidak bisa baca multi, jangan sedih, jangan stres. Memang itu adalah keterbatasan. Terbatas untuk belajar. Yang pertama, kedua, terbatas untuk apa? Terbatas untuk menyesuaikan diri. Ya, jadi kalau di dalam keluarga kita ada yang lahir dengan disabilitas intelektual, perhatikan memang cara dia menyesuaikan diri itu lambat. Ya, lambat. Jadi kalau Bapak dan sudah stres duluan ingin mempercepat dan sebagainya, pasti akan malah jadi Bapak Ibu yang ya. Jadi itu sudah kita hadapi sama-sama. Kami di sini bersama itu tidak akan melepaskan anak-anak Bapak dan Ibu tanpa Bapak dan Ibu mengerti dulu. Nah itu karena itu kami mewajibkan semua orang tua harus hadir hari ini. Karena Bapak dan Ibu harus betul-betul mendengar apa yang dimaksud dengan disabilitas. Nah, perhatikan disabilitas intelektual itu bisa terjadi ketika anak dilahirkan. Mungkin ada di sini yang anaknya begitu dilahirkan sudah disabilitas intelektual atau DI. Tetapi ada juga yang sempat 2 tahun nggak apa-apa tiba-tiba mengalami. Jadi semua itu dari Allah ya, Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu rahasianya ini rahasianya apa, kita nggak pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi bisa 2 kejadiannya. Kalau nggak ikut lahir, dia sudah di DI, atau dia 2 tahun, 5 tahun, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ciri paling utamanya itu tadi, memang belajarnya lambat dan penyesuaian dirinya juga lambat. Ya, penyesuaian terhadap diri. Jadi ada pasti tadi. Plus tadi bisa sebelum usia, yang jelas sebelum usia 18 tahun. Nggak bisa udah di atas 18 tahun terus DI, nggak mungkin. Ya, kemudian kalau Bapak dan Ibu tes IQ, nah ini masih ada yang Mbak Susi ya, yang belum tes IQ ya. Ada beberapa yang baru. Apakah semua sudah dapat kesempatan tes IQ? Ada yang belum? Udah dikasihkan juga ya? Oh ya, nanti soalnya dikejar-kejar Mbak El. Saya sih nggak kejar-kejar Mbak El. Ya, kemudian yang penting juga diingat adalah IQ-nya, ya. IQ itu sama dengan atau kurang dari 70. Ya, sama dengan atau kurang dari 70. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya dan Mbak Susi, sebenarnya yang di batas rata-rata itu berapa? 90. Ya, nah, jadi kita melihat bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu tidak perlu sama. Kalau IQ, ya, kecuali misalnya sekitar 30, itu mungkin ya kita tahu itu agak sulit untuk dikembangkan. Tapi kalau masih 70, ya, Bapak dan Ibu sebenarnya harus bersyukur bahwa itu masih berada pada ambang di mana bisa untuk dididik. Hanya saja yang perlu adalah kesabaran
top lah itu memang belajarnya gitu ya. Belajar sabar. S1-nya jurusan sabar. Gitu. Nah, sekarang guru-gurunya udah sabar di sekolah. Ibu-ibunya di rumah sama bapaknya naik darah terus. Jadi polanya ya namanya itu ada ini karena menyampaikan nanti beberapa saran yang penting untuk bapak dan ibu karena bapak dan ibu mas next karena bapak dan ibu itu harus melihat dulu kalau anak DI pengaruhnya apa perhatikan dia perlu waktu lebih lama untuk belajar ya kan terasa sekali sampai kadang-kadang kalau putus asa yang nangis adalah ibunya anaknya mau muter-muter aja sana kemari dia belajar sampai keluar ada asapnya gitu. Kemudian kesulitan dalam baca dan tulis atau bahkan tidak bisa baca tulis sama sekali ya itu udah konsekuensi dari disabilitas intelektual kemudian juga nggak bisa komunikasi. Nah bersyukurlah bapak dan ibu kalau anak-anaknya saya pernah tanya beberapa orang tua anaknya bisa komunikasi oh bisa bagus dong bisa bilang yang paling penting dari komunikasi itu sebenarnya apa anak mampu menyampaikan apa yang dirasakan itu yang paling penting jadi kayak dia merasa aku mau makan nah itu penting lapar itu penting haus atau sakit tangan itu sakit atau perut itu sakit atau tangan itu sakit itu sangat penting kenapa kalau orang tidak mampu untuk menyatakan sakit di badannya itu bisa mati itu kelemahan jadi kita tuh banyak orang tua udah misalnya perut sakit tapi masih sibuk nyuci atau segala macam kalau udah macam itu baru sadar diri gitu nah itu berbahaya jadi bersyukur bapak dan ibu dengan semua kemajuan anak-anak sekecil apapun cukup kok masih ada statistiknya itu mana angka Pak mungkin bisa pindah ke sini nggak usah ya bisa silakan bisa oh bisa oke nah oke jadi bapak dan ibu coba lihat anaknya perkembangan sekecil apapun harus dihargai bisa menyatakan kemauan bisa menyatakan keinginan gitu ya kemudian mungkin pelan-pelan belajar kalau marah nggak mukul-mukul lagi nggak banting-banting diri lagi nggak nyakitin orang lagi gitu kan mampu berkomunikasi ini menjadi sangat terpengaruh dengan kondisi diri ya mungkin lihat deh ingat anaknya seperti apa gitu nanti bisa kita ini ya kemudian dia juga nggak bisa memahami lingkungan dan kehidupannya gitu. Ini kadang-kadang ada yang sampai misalnya hanya mengenal bapak ibu dan kakak adiknya sementara kalau orang luar yang nggak bisa misalnya seperti itu atau sulit mempertahankan kontak mata nah itu terutama pada anak-anak dengan spektrum autis meskipun autis bapak dan ibu tidak termasuk DI sebenarnya kalau dalam psikologi itu sudah dibuat jadi tidak bisa mempertahankan kontak mata yang sama kalau kita ini kan bisa ngobrol sambil kontak mata nah itu nggak bisa ya kita lihat kemudian sulit memahami konsep abstrak jadi kalau anak-anaknya DI bapak dan ibu nggak usah diajar memahami misalnya konsep abstrak itu misalnya gini mama ini cinta sama kamu nah, nggak bisa mereka nggak bisa memahami apa itu cinta apa itu negara karena memang kemampuan intelektualnya tidak bisa mencerna konsep abstrak terus bapak dan ibu tuh gimana caranya mau bilang cinta bisa gimana caranya mau bilang cinta lakukan dengan perbuatan gitu jadi misalnya kamu peluk jadi yang itu jangan bapaknya aja apalagi bapak orang lain bapak tetangga lebih enggak boleh ya bapak yang punya masing-masing aja jangan peluk bapak orang nah jangan itu tadi dipeluk aja bu dibikinin makanan yang enak nah jadi nggak bisa kalau anak-anak tanpa disabilitas
bilang misalnya, mama ini cinta sama papa, mama ini sayang banget sama adik. Adik, kalau mama marah, jangan benci ya, nggak ngerti kalau adik. Jadi bapak dan ibu istilahnya adalah hemat-hemat energi emosinya. Jangan marah-marah hanya karena anaknya nggak ngerti konsep abstrak. Memang mereka paham, ya. Nah, dan yang terakhir, yang paling dipengaruhi oleh DI adalah ketidakmampuan anak-anak itu untuk menyelesaikan masalah dan mengambil itu ya bapak dan ibu. Nah, jangan sedih. Kita membicarakan itu justru dengan ilmiah. Untuk apa? Supaya kita bisa menghadapi anak-anak kita dengan lebih cerdas, membantu mereka mandiri, gitu ya. Itu benar-benar bapak dan ibu dari anak-anak yang disabilitas intelektual itu nanti kita akan lihat keluhan yang paling besar apa? Stres dan depresi. Bukan anaknya, bapak dan ibu, ya kan? Nah, kalau kita lanjut lagi, Mas Ismail, boleh? Ya, nah, sekarang kita coba lihat. Ini ada beberapa masalah. Coba Bapak Ibu lihat, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal nyebut nomornya. Masalah yang sering dihadapi orang tua dengan anak BI. Ini semua anaknya BI. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat ada nomor 1, ini masalah ekonomi. Kenapa? Karena anak BI perawatannya ekstra. Bapak dan Ibu dibandingkan anak yang tidak BI, anak yang disabilitas intelektual fisiknya lebih sering terpengaruh. Gampang sakit, gampang jatuh, gampang luka, betul kan? Nah, oleh karena itu pasti rumah sakit juga lebih sering, ke dokternya lebih sering. Artinya uangnya lebih banyak, ya kan? Jadi masalahnya nomor 1 ekonomi. Perlunya peningkatan kesejahteraan atau ekonomi keluarga untuk mendukung perawatan anak. Yang nomor 1. Nomor 2 yang paling sering dihadapi orang tua apa? Stres. Stres. Itu bahkan biasanya orang tua nggak stres aja, yang lebih berat dari stres namanya depresi. Ya. Yang ketiga, konflik di dalam keluarga. Konflik antara saudara kandung, antara ibu ayah dengan anak, antara suami dan istri, karena fokusnya adalah apa? Fokusnya adalah menjaga anaknya. Jadi bapak dan ibu kita lihat konflik menjadi hal yang sering ditemui di keluarga dengan anak disabilitas intelektual. Keempat, nah ini masalah perilaku anak yang DI. Misalnya kalau marah banding-banding marah, banting-banting diri atau melukai dirinya sendiri, atau kemudian tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan kemarahan, atau kemudian suka memukul saudaranya atau teman-temannya. Jadi masalahnya ternyata masalah ini. Nah, Bapak dan Ibu lihat dari nomor 1 sampai nomor 4, mana permasalahan yang paling sering dihadapi oleh keluarga Bapak? Masalah ekonomi keluarga karena perlu tambahan uang perawatan anak yang DI, masalah stres Bapak dan Ibu, konflik di dalam keluarga, ya, dan atau masalah perilaku. Yuk, angkat tangan. Coba saya tanya ini. Apa Bu? Ini mamanya siapa? Oh, mamanya ada. Nomor berapa? Nomor Pak, nggak usah nangis. Nggak apa-apa. Ya. Mesti ini saya kalau kasih ceramah itu bukan nangis. Saya jadi sedih. Oke, nomor 4 mamanya ada. Yuk, yang lain. Salah perbuatan. Nomor berapa? Ayo coba sediain udah angkanya ya. Langsung, oh bapak-bapak ada. Nomor berapa? Nomor 4 juga. Oh, oke, ini kakaknya siapa? Fatimah. Ya. Sama? Nomor berapa? Nomor berapa seringnya? Jangan tanya sebelah. Tanya dirinya sendiri. Ada fungsi kamu dirinya. Masalah. Oke, bapak sudah disuruh berapa? Sama. Oke. Ini nomor berapa? Nomor berapa? Sama 4 juga. Oh ya udah.
Nomor 4 juga. Nomor 2 ya. Nomor 2. Jadi stres orang tua. Betul. Selain nomor 4. Nomor 4, nomor 2. Ini kayak ini. 4. Ya. 3 ya. Konflik di antara kakak adik. Oke, ini siapa? Yang ini ya, nomor berapa? Semuanya. Oh, 2 lagi ya. Oke, semuanya. Ada lagi, coba. Nomor 2 ya. Jadi stres orang tuanya berat banget ya. Mama itu siapa? Oh. Suaminya kan baru masih kadang-kadang makanya tadi yang udah kayak dalam beban padahal ya apa di balik kan kita nggak tahu gitu ya tadinya kayak gimana hanya dengan kayak gini jadi tahu gitu bukan nggak tahu ya nggak apa-apa nangis juga boleh kok siapa lagi yang menangis ya ibu kalau ada yang oke baik Pak bisa bertugas jadi di sini yang menangis saya di sini cucunya siapa namanya Fiona lagi jatuh cinta ya sudah jadi dengerin Pak Ismail dari jomblo sampai sudah ya makan nasi bu makan nasi oke yang di barisan depan 4 ya 4 itu paling terasa ibu 3 adiknya itu kan kayak nggak bisa menerima gitu. oh Adiknya kan nggak bisa menerima jadi saya bisa adiknya biasa aja adiknya normal aja memberikan pengertian ke adiknya kalau kakak ini berdua cuma mau berdua aja sih. siapa namanya namanya di sini Muhammad Masih Yusuf. oke kelasnya siapa tuh kelas siapa Ada yang udah gede harga yang oh iya jadi yang adiknya itu suka disuruh-suruh suka dibully gitu kan mencoba untuk memberikan pengertian adiknya adiknya kayak gitu kakaknya gitu. Baik, terima kasih. Dan semua, ada yang masih belum menyatakan nomor berapa? Oke, ya sudah. Yuk kita lanjut dulu sebentar karena lanjut Pak. Biar kita lihat. Jadi ternyata selain masalah dalam keluarga juga ada masalah di komunitas dan masyarakat ya Bapak dan Ibu. Apa? Yang pertama, anak-anak dengan disabilitas intelektual itu masih di level jelek, di level buruk, dibully dan dihina tengah masyarakat itu. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat paham persoalannya itu gitu loh. Jadi masyarakat kita itu ini duduknya mau pangku-pangkuan, tapi pangku-pangkuan nggak boleh mau bapak-bapak itu. Oke. Di tengah masyarakat kita itu belum paham sehingga anak-anak kita yang sering dapat apa stigma atau label yang negatif.
ya dihina, dibilang gini, dan paling itu dibilang aneh, ya kan? Bilang aneh. Ada yang sampai dibully fisik, misalnya dilempar atau dijegal supaya jatuh, gitu kan? Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman dengan yang nomor 1 ini, anaknya yang gimana itu? Ini mama siapa ya? Makanya sebulan sekali perlu diadakan. Jadi kita sama-sama supaya siapa nama anaknya Bu? Niko. Niko gimana? Niko itu kan pernah sekolah negeri ya? Oke. Tapi tinggal cuma detik ya. Saya sekolah negeri, terus anak saya karena anak normal, tadinya saya sekolah normal biasa. Sebelum saya tahu anak saya jadi saya sekolah normal. Begitu sekolah normal, anak saya tuh dibully. Ya. Tapi karena anak saya itu tidak dari mengadunya, itu dia selama sampai 2 tahun terjadi. Sudah 2 tahun anak saya itu, namanya saya kan nggak pernah sekolah. Anak saya itu dikeroyok, dilempar ke pagar, sampai bibirnya itu sobek. Kenapa saya sekarang suka mengawasi anak saya terlalu ekstra? Karena saya pihak sekolah, ya, memang anak saya itu ada tanda kutip ya, tapi nggak harus dihakimi, tidak harus dibully. Dia bisa dengan keterbatasan dia bisa apa yang kita suruh, apa yang kita mau, apa yang dia mau, dia bisa. Jadi saya merasa kalau anak saya itu memang keterbelakangan ya, tapi tidak boleh untuk dihina atau saya tidak mau, tidak terima saya. Itu yang bikin saya jadi berantem sama ibu yang lain. Ya. Tapi sekarang di sini enggak ya? Enggak, karena saya ikut ini terapi. Anak saya terapi, saya yang terapi duluan. Ya, betul sekali. Terima kasih mamanya Niko. Jadi label yang buruk itu semua udah punya buktinya. Bahkan seringkali masih label yang buruk keluarga besar kita. Ya, kalau kita satu keluarga enggak. Apalagi kalau adik-adik dan kakaknya bisa kita paksa itu pasang. Tapi kalau keluarga besar misalnya dibawa ikut arisan, jadi omongan, jadi bahan hinaan. Karena tidak semua orang paham itu persoalannya. Kalaupun sudah paham, kalau dia tidak punya empati, yang nggak bisa juga. Akhirnya juga ikut pasti level-level dan menghina. Kemudian juga tidak ada peluang pekerjaan untuk insan dengan disabilitas intelektual. Ya, masih sangat sulit di sini untuk anak-anak yang sudah lulus sekolah menengah di SLBC itu mau lanjut mau bekerja susah karena memang sistem perekonomian kita masih belum seperti misalnya di Australia, di Amerika. Mereka sangat terbuka menerima para pekerja yang katakanlah belum kesulitan belajar dan sebagainya. Di sini belum, ya. Kemudian juga yang ketiga, masalah di masyarakat paling berat itu memang karena nggak ada pemahaman tentang disabilitas intelektual. Yang sering terjadi kalau tahu anaknya disabilitas intelektual biasanya disalahkan karena katanya tidak merawat diri dengan baik ketika hamil. Jadi isinya tuh kayak gitu semua. Bukan sekali untuk yuk kita tangani ini kenapa anak ini. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nggak nangis lagi kalau saya bilang. Karena sebenarnya dari semua penelitian tentang kenapa terjadi disabilitas intelektual, kebanyakan penyebab diberikan atau ditimpakan pada kesalahan dari kromosom ketika anak dibentuk. Bapak dan ibunya sebagai sumber dari sperma dan sel itu ketika bersatu, kemudian kromosomnya itu yang berubah. Nah, kita kalau bicara kromosom, kita nggak bisa ngatur kan? Itu kan betul-betul Allah yang menciptakan itu
kita maunya begini, mau ini anak perempuan datangnya laki, mau punya anak laki datangnya perempuan, gitu aja. Jadi kalau ada orang yang tidak paham dan mengatakan misalnya ibunya kurang perawatan, ibunya nggak makan yang sehat, lalala dan sebagainya, berarti benar-benar tidak paham bahwa semua itu dari Allah. Karena itu sebagian besar Down syndrome, ya anak-anak bapak dan ibu Down syndrome itu kalau diteliti pasti karena kesalahan pada kromosom. Nggak tahu, kita nggak bisa ngatur kromosom itu kromosom di atas. Itu nggak ada yang dimungkinkan. Ya, nggak boleh nangis lah. Terus tidak ada fasilitas memadai untuk anak-anak DI. Kalau di luar negeri, ini saya nggak suci ya, pergi suami saya sudah berbelas tahun di luar negeri, kita sering melihat memang ada fasilitas untuk anak dengan disabilitas tertentu itu banyak. Orang dengan disabilitas tertentu, kita belum, ya. Jadi kayak misalnya tombol untuk menyeberang, kita kan hanya untuk orang normal, nggak ada yang buat anak yang misalnya DI dan sebagainya. Dan juga sekolah sekarang ini ada sekolah inklusif, pokoknya anak dengan keluhan apapun dimasukkan jadi satu, malah ternyata anak yang DI ya. Jadi Bapak dan Ibu ini memang tidak mudah karena di masyarakat itu soal DI ini masih banyak. Lanjut, Mas Overboy. Oke, sekarang kita masuk saran untuk orang tua. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, Bapak dan Ibu, saya mengingatkan, nah inilah makanya tadi ada masalah ekonomi. Anak-anak dengan DI, fisiologisnya atau soal fisiknya memang terpengaruh ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sedih, tapi lakukan pemeriksaan berkala. Ya, lakukan pemeriksaan berkala. Kalau anak-anak kita misalnya dengan tidak DI, itu biasanya misalnya kayak paru, lever, dan sebagainya, itu nggak perlu pemeriksaan setahun sekali. Yang perlu pemeriksaan setahun sekali itu mama bapaknya, yang kerjanya makan gorengan, ya, itu, nah kayak gitu, makanannya nggak sehat. Tapi kalau anak dengan DI itu beda. Jadi Bapak dan Ibu memang disarankan anaknya secara fisiologis tubuh memang harus diperiksa berkala, setahun sekali, ya, 6 bulan sekali, dan pemeriksaan psikologis. Nah, Bapak dan Ibu, ada banyak misalnya masalah itu kan sekarang di DKI semua puskesmas ada itu kan, ada psikolognya, monggo ke psikolog atau selalu setahun sekali. Ya, Bapak dan Ibu. Kedua, saran yang juga kita ingin berikan kepada orang tua. Nah, ini Bapak dan Ibu membangun lingkungan keluarganya dari awal memang setelah mengetahui ada anak yang bisa berkelas intelektual, ajarkan, beritahukan bahwa saudaranya punya keterbatasan. Oleh karena itu, hargai dan hormati. Ini sangat susah kadang-kadang ditahukan. Karena kadang-kadang orang tua pun ikut menyepelekan anaknya yang disabilitas. Ya kan? Ya udahlah adik kamu atau kakak kamu kan nggak ngerti, udah kita ajar. Itu sebenarnya nggak boleh. Ciptakan lingkungan sehingga adik atau kakaknya yang tadi bilang, adiknya sok mukulin gitu atau kakak sok mukulin adiknya jadi, sehingga dia tahu bahwa karena disabilitas intelektual pun harus dihormati. Nah, di sekolah kan itu diajarkan nih sama guru-guru, ya, diajarkan sama guru. Tapi kalau di rumah nggak diteruskan gimana? Ya, jadi ajarkan anak untuk menghargai saudaranya. Ya, kemudian yang saya juga ingin sarankan semuanya bangunlah hubungan yang baik dengan sekolah, ya, sekolah anak, kepala sekolah itu jangan takut guru, wali kelasnya, semua tenaga kependidikannya,
dan seluruh orang tua murid. Bapak dan Ibu, saya ingin ingatkan, kita di sini semua satu keluarga. Ya, di sini semua satu keluarga. Meskipun kami ini adalah pengurus yayasan, ada guru-guru dan sebagainya, kita ini berada pada posisi untuk mendukung dan membantu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya sangat mohon supaya di antara kita tidak ada konflik. Lah kita pula yang berkonflik. Ya, Bapak dan Ibu, terutama orang tua murid itu satu keluarga. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami satu sama lain, duduk bersama, jangan berantem. Ya, Bapak dan Ibu harus jadi satu mendukung anak-anaknya. Apalah itu urusan-urusan yang kecil-kecil yang buat berantem, gak ada artinya. Kita di sini harus saling. Ya, jadi saya nggak mau yang justru bikin persoalan adalah malah ibu-ibu dan bapaknya. Anak-anaknya enggak, jangan. Ya, kita satu keluarga, kita satu komunitas, kita satu kuatkan. Yuk, lanjut dulu. Nanti saya juga akan tambahin lagi. Saran orang tua berikutnya adalah yang kedua. Saya ingin menyarankan juga, Mas Mail, menerapkan pengasuhan yang hangat dan penuh kasih sayang. Jadi jangan dicubitin ya Bu, jangan dicubitin. Ya, jangan dicubitin, jangan gitu. Apalagi kalau ini anaknya masih kecil, waktunya untuk menerapkan hal-hal seperti itu. Tolong jangan dilakukan kekerasan karena kecenderungan dari anak-anak disabilitas intelektual nih, dengerin saya. Mereka sangat tersiksa dengan keterbatasan. Paham ya? Mereka sangat tersiksa dengan keterbatasan dan pelambatan. Mereka itu juga stres. Ingin seperti teman-temannya tapi tidak. Jadi kadang-kadang mereka meluapkan itu dengan marah. Bapak dan Ibu nambah dengan itu. Jadi tambah-tambah. Ya, di rumah sekali lagi jangan pakai kekerasan. Kalau dia marah, teriak-teriak, peluk kencang-kencang. Kalau kencang-kencang, kalau yang Muslim saya nggak tahu, kalau yang Nasrani, kalau yang Muslim bacakan doa-doa di situ. Jadi jangan di-push gitu. Gitu. Baru mau gitu jangan. Pas dia apa tantrum gitu, misalnya teriak-teriak apa itu tantrum teriak-teriak segala macam. Peluk aja. Peluk yang kencang. Tuh ya. Jadi ini untuk mengurangi potensi dia makan kekerasan. Sebentar ya Mbak saya. Kemudian ikut belajar ya sama Bu Bisa, Bu Ana, Pak Ismail. Apa sih yang dipelajari di sekolah gitu ya? Dan itu nanti dicoba diterapkan di rumah. Tapi itu Bapak dan Ibu coba lihat dulu apa yang dilakukan dulu. Pastikan juga model perilaku seperti apa yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Misalnya harus disiplin ini, harus disiplin itu. Masuk rumah rentang-rentang. Iya kan nanggung kok, sekolah sama rumah gitu loh. Ya, jadi Bapak dan Ibu, temennya sama anaknya di sini adalah guru wali kelas. Tanya, lihat apa yang dilakukan. Lihat, nanti kita mungkin akan mengadakan hari di mana misalnya Bapak dan Ibu boleh duduk di dalam kelas untuk melihat guru-guru mengajar. Kemudian itu dibawa ke rumah, ya. Jadi tak terputus rumah sama sekolah. Kemudian juga yang penting juga adalah kalau Bapak dan Ibu mengajarkan mereka perilaku mandiri, jangan nggak sabar terus mau jadi langsung. Susah buat mereka memahami. Jadi kalau mau mengajarkan pakai baju tuh yang mancing, mulai pakai baju itu aja kayaknya udah susah. Ya udah hebat ini. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, jangan dipaksakan terus Bapak dan Ibu pakai konsep-konsep pula yang abstrak. Enggak bisa. Ya, terakhir boleh Mas? Terakhir yang saya sangat tekankan adalah Bapak dan Ibu ini semua hasil penelitian. Jadi itu udah benar hasil penelitian. Kalau orang tua stres atau depresi itu kemungkinan
kemungkinan besar anaknya akan menderita gangguan psikologis tambahan dari ini. Ya, jadi bapak ibunya harus relax, tenang, dan menerima semua yang sudah digariskan Allah. Kalau nggak nanti stres, ngamuk-ngamuk, terus depresi. Kalau bapak ibu depresi, anaknya sudah pasti mengalami gangguan psikologis. Itu hasil penelitian. Jadi kan nggak mau ya, gitu. Orang tua yang juga selalu ngeliatin emosi negatif, tahu emosi negatif marah, mukul, kata kasar, tiba-tiba ibunya ini udah sambil marah-marah terus nggak tahan nangis, gitu. Mamanya udah nggak tahan, sumpah, itu dipastikan anaknya akan memiliki masalah perilaku juga. Ya, jadi nggak main-main ya bapak dan ibu gitu loh. Oke, kemudian juga, nah ini kalau punya anak dengan sakit fisik maupun disabilitas intelektual, bapak ibu harus kompak. Jangan pula bapak ibunya yang berantem. Bapaknya lihat tetangga cantik kali, dia nggak mau kawin lagi. Nah, ibunya nggak terima, yang bercerai segala macam. Dan ibu, kalau anaknya disabilitas intelektual, itu kata Allah, barangkali bapak ibu harus lebih kompak. Itu ya, kompak, saling mendukung, enggak saling menyalahkan, kerjasama. Jadi nggak ada keluhan misalnya ibunya merasa, aku capek, setiap hari ngurusin anak ini, sementara kamu pergi. Ya, tapi kan aku pergi kerja cari uang, Mak. Aku nggak mau tahu, bro. Akhirnya berantem, kayak gitu-gitu nggak boleh. Kenapa? Justru bapak dan ibu anak yang DI itu, kalau saya merasa barangkali sekalian harus kompak, nggak berantem, nggak punya bayangan meninggalkan satu sama lain, apalagi dengan tetangganya sangat tampan seperti Lee Min Ho. Kan memandang drama Korea semua, tampan banget kayak Lee Min Ho. Terus bapaknya bilang alah daripada ibu ini adalah suka marah-marah di rumah dasteran mulu. Kalau keluar aja bedaknya 3 cm. Kalau di dalam, kalau bisa dasar gigi, pakai daster, rambutnya cuma skol gitu. Gimana bapaknya nggak senang lihat janda segala. Ya, jadi jangan apa ya, jangan alasan ya bapak dan kalau mau sukses masuk anak DI, suami istrinya yang kompak. Nah, dan makanya ini nanti disampaikan ke suaminya atau ke istrinya yang tidak hadir bersuara, yang kompak, bagi tugas ya bapak dan ibu, bagi tugas. Kalau ibu bilang saya sudah sangat capek, kalau jam 5 itu saya sudah capek, karena seharian saya bersihkan. Nah, bisa nggak bapak pulang dari rumah jam 7 istirahat 1 jam, bapak yang nangani. Jadi bagi tugas ya, Sabtu Minggu apa? Ya, anak kan dibuatnya berdua, ya diasuh berdua. Diasuh berdua, jangan berantem ya, kompak. Oke. Nah, yang terakhir yang orang sering banget sok bilang quality time. Kalau dengan anak DI nggak bisa quality time. Quality time itu ngerti nggak? Nggak apa-apa waktunya dikit, yang penting berkualitas, yang penting menyenangkan. Salah. Kalau untuk ini penemuan terbaru, saya sih kalau naruh-naruh kayak gini, saya nggak pernah mau kalau nggak penemuan terbaru. Penemuan terbaru mengatakan untuk anak disabilitas intelektual nggak boleh quality time, tapi waktunya itu makin banyak makin bagus. Jadi kalau bapak ibu nih menganggap bahwa udahlah quality time aja bisa. Kenapa? Karena mereka kan tidak sama di sana. Sehingga mereka tuh butuh selalu direspon. Kita ini kan kadang-kadang kalau udah sibuk masak gitu, ya cucian atau apa, kalau ada yang gini-gini, mah gitu, tidur. Itu kalau anaknya normal nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya D, itu nggak boleh. Anak-anak D itu harus direspon. Ini penemuan terbaru. Harus selalu direspon. Meskipun itu misalnya cuma kamu apa?
Mama, ya. Dari kursi terus duduk dekat mama dulu ya, sebentar ya nak ya. Dia tinggal dijemput. Jadi itu menimbulkan perasaan anak bahwa dia aman. Kenapa? Kalau anak mulai gini-gini mamanya, respon, itu sebenarnya tahu nggak? Karena anaknya merasa tidak aman. Ya, nah udah dia kayak gitu, ibu langsung yang makin nggak aman dong dia. Makanya apa? Gitu loh, ya. Makanya langsung wah. Ya, nanti boleh nanya, tapi kira-kira ini pesan yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bulan depan juga akan ada kelas seperti ini. Kita akan juga bagaimana betul-betul kita bisa masuk anak disabilitas dengan hati kita. Ya, oke. Sementara itu dulu saya kembalikan ke Ibu moderator. Oh, kamu begitu, oh ya. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu buat Bu Iva. Baik, langsung aja kita buka per sesi, satu sesi 3 pertanyaan. Silakan. Satu, mic-nya langsung kasih. Ya. Terima kasih Pak. Nama dan orang tuanya. Biar saya nggak usah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi Balik. wabarakatuh. Saya ini kan menjelaskan antara misalnya antara sekolah dan rumah. Karena di sekolahnya di mana kita belajar selalu happy. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke, kita langsung jawab aja ya. Kumpulin aja. Ada 2 lagi. Ya. Karena pakai HP terus. Pulang sekolah sampai jam 12 malam HP. Kalau belum direvisi. Oke, satu lagi. Ya Pak, monggo. Oh, kedua. Ya ada. Nanti Pak sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pintar kalau di rumah tuh marah-marah sama saya, baik bapaknya ngadu sini mukulin kepala, mukulin muka, sampai itu mulut pada merah, cukup marah-marah. Udah gitu sih gitu bisa ngadu lagi sekarang nggak ada apa-apain tuh. Nah, Siapa namanya? Intan, udah bisa ngadu, mukulin badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung 1, 2, 3 ya. Monggo. Ini 1, 2 sama kayaknya persoalan apa tadi handphone ya. Oke, jadi begini. Kalau memang kecenderungan kita sekarang adalah memakai handphone untuk membuat beban kita berkurang sebagai orang tua. Karena kalau pakai handphone, anaknya sibuk handphone, nggak gangguin kita. Itu kan ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sebenarnya tidak tahu bahwa hal itu sangat merugikan untuk perkembangan anak kita. Jadi sebenarnya sama, mau untuk anak dengan kecerdasan rata-rata normal ataupun anak dengan disabilitas intelektual itu sama. Harus ada pengendalian pemakaian handphone. Nah, pengendalian pemakaian handphone itu namanya screen time. Screen time. Jadi Bapak dan Ibu mengatur kapan anak-anak boleh memiliki screen time atau waktu melihat dan bermain HP atau iPad atau apapun. Nah, Bapak dan Ibu kecenderungan untuk sangat suka bermain HP itu sama dengan kecanduan narkoba. Jadi bukan menakut-nakuti, tetapi itu sama dengan kecanduan narkoba. Nanti kalau pas disuruh lepas, itu sama seperti kalau narkoba disuruh berhenti namanya sakau. Nanti juga ada sakau digital, artinya sakau karena nggak boleh main HP. Tapi Bapak dan Ibu harus lebih baik mengalami sakau digital, tapi anak-anak punya screen time management atau manajemen pemakaian HP. Bagaimana cara mengaturnya?
Diatur misalnya hanya boleh 1 jam 1 hari, atau hanya boleh Sabtu dan Minggu, Sabtu seharian, Minggu seharian, atau misalnya sehari bolehnya selang-seling. Jadi kalau Senin ada screen time, hari Selasa ada screen time, Rabu screen time pakai HP ya. Nah, itu sangat penting karena sebenarnya apalagi anak-anak dengan disabilitas intelektual, anak-anak tanpa disabilitas saja, Bapak dan Ibu, itu tidak boleh bermain HP kalau dia sampai usia 12 tahun. Peraturannya adalah bermain HP paling lama 1 jam sehari. Dan sedapat mungkin sebelum usia 5 tahun tidak boleh pegang HP sama sekali. Sebelum usia 5 tahun. Kalau udah sampai 12 tahun boleh, tapi 1 jam sehari. Bapak dan Ibu bagaimana mengaturnya? Siap-siap dulu kalau anak akan sakau digital. Dan itu dihadapi berdua, bapaknya, ibunya nggak berantem, nggak saling menyalahkan, saling membantu. Kenapa? Karena pasti anak akan marah-marah, ngamuk-ngamuk, banting-banting barang, nangis kencang-kencang, nggak apa-apa. Ya, seminggu tuh sakau digital biarin aja. Tapi nanti Pak, kalau Bapak sudah mulai bisa atur, yang menikmati kebahagiaannya orang tua. Konsekuensi selanjutnya adalah kalau anak sudah bisa diatur screen time-nya, Bapak dan Ibu tolong lebih banyak waktu komunikasi dengan anak-anaknya yang ya, meskipun kadang-kadang dia nggak mengerti apa yang tapi duduk bersama, main, ngobrol, sediakan waktu buat itu. Ibu-ibu jangan kebanyakan nonton sinetron, nonton drakor, ya. Coba diperbanyak waktunya untuk komunikasi dengan anak. Jadi dia tidak teringat pada HP-nya. Jadi ajarkan juga main-mainan yang sederhana di rumah dan sebagainya. Karena screen time, karena waktu screen time misalnya sampai dari pulang sekolah jam 1 sampai tengah malam, itu berarti semakin tidak ada latihan kognitif buat dia. Kenapa? Karena kan dia cuma lihat doang. Dia nggak mencerna apa-apa, dia cuma lihat nonton. Tapi kalau dia diajak cerita, diajak lihat buku ada gambarnya, meskipun dia nggak bisa baca, lihat buku ada gambarnya. Kalau nonton TV mungkin dipilihkan film atau apa yang Bapak dan Ibu kemudian bisa bercerita, membantu dia memahami, ada latihan kognitif. Kalau HP itu apa? Coba kita aja deh, saya tanya. Kalau kita lagi screen time, nggak ada kan, kita kan cuma gini-gini doang. Pikir tuh kan gini doang. Nggak ada kan, nggak bekerja kan otak kita. Kalau pinter nggak? Ya, itu ya Bapak yang menjelaskan. Jadi siap dulu Pak. Pasti dia sakau. Namanya kecanduan orang psikolog pasti sakau. Bapak dan Ibu siap-siap untuk mengatur screen time-nya. Wah pasti dia tak boleh gitu misalnya. Harus tega ya Bapak dan Ibu. Mau semakin parah atau bersakit-sakit dalam 1 minggu. Nah, jangan nggak tidak. Gitu. Ya terserah sih kalau saya. Tapi kan Bapak dan Ibu tahu, anak-anak yang DI perlu melatih kognitif. Kemudian main HP nggak? Latih kognitif. Ya. Oke, yang terakhir, pertanyaan ketiga Mbak Sus. Kita. Ya, itu kalau bisa ngadu. Bisa ngadu sama Bapak, ini makan. Pak pulang. Udah gitu palanya bukti, hampir sekarang begitu. Dia menyakiti dirinya sendiri. Saya perlu kenapa itu nggak marah, enggak ini kenapa? Biasanya malah ibu kami orang bisa ngadu. Ya, jadi kan memang ada perkembangan kognitif, perkembangan komunikasinya ya. Itu kan marah-marah, kemudian dia mengatakan sesuatu.
ingin mengkomunikasikan sesuatu. Perkembangan komunikasinya mungkin berkembang, tapi barangkali ada momen selama ini ketika perkembangan komunikasi itu terjadi, mungkin Bapak dan Ibu tidak terlalu memperhatikan itu ke arah mana. Jadi kalau menurut saya memang dia sekarang ini kan kayak usianya SMP gitu kan, SMA. Iya, artinya sebenarnya perkembangan emosinya memang mulai ke arah membangun kemampuan mengekspresikan emosinya. Nah, saya nggak tahu di dalam rumah adakah yang menjadi contoh buat dia kalau ekspresi emosi itu selalu yang negatif. Tapi sekarang mah kalau ini bapaknya nggak adopting ya pulang. Bapak pulang minggu ini enggak makan. Bisa ngurusin Intan udah 10 tahun. Ya, jadi ininya ini ibunya Intan ya? Bukan ayah Oh, yang ngasuh. yang ngasuh. Ya, dia punya ibu enggak? Ya, dari lahir udah meninggal itu tinggal aja. Oh gitu. Nah, jadi dia hanya tinggal dengan ibu. Iya, saya ngurusin lagi sampai sampai 10 tahun lah punya. Orang tuanya sendiri nggak ngurusin. Nggak ada. Nah, Nggak, maksudnya bapaknya nggak nikah lagi atau bapaknya udah nikah lagi cuma lah begitu udah nikah lagi. nggak mau? Saya pikir sih sebenarnya ini persoalan dia merasa kekurangan kasih sayang dari bapaknya. Dan karena ibunya emang nggak ada, tapi kan bapaknya ada. Nah sebenarnya bapaknya yang harus diajak bicara untuk memberikan pemahaman ke bapaknya bahwa sesayang apapun pengasuh, gitu ya, nenek, pengasuh, tante, siapalah gitu ya, bude, itu anak tetap mengharapkan sentuhan dari orang tua biologisnya. Jadi memang bukan ibu yang salah, tapi ayahnya tidak berperan. Bapaknya sama tantenya tahu lah. Ya sebenarnya tadi ditanggapi juga keliru ya Bu. Ada saya yang dulu sehari-hari saya. Memang sebenarnya bapaknya dan ibu yang baru barangkali harus menjalin komunikasi karena dia ini nggak ada contoh, nggak dapat apa ya, nggak dapat model gitu untuk dia tiru mengenai bagaimana ekspresikan emosi. Ya mungkin sudah waktunya kali orang tuanya harus bicara dengan Bu Ana kali ya. Gitu lah, dipanggil oleh Bu Ana, diajak bicara oleh sekolah dari hati ke hati. Karena tanpa keterlibatan, ini hasil penelitian juga ya, pendidikan anak disabilitas intelektual harus melibatkan ayah 100%. Nggak bisa. Jadi Bapak dan Ibu barangkali ini ya, kalau Bapak dan Ibu ini anaknya kecerdasan normal rata-rata, bapaknya dikit-dikit nggak apa-apa lah. Itu anak-anak itu akan dengan cepat memahami, kemudian bisa komunikasi. Tetapi kalau itu adalah anak-anak dengan disabilitas intelektual, Bapak harus terlibat, Ibu harus terlibat masing-masing 100%. Ya. Jadi kalau saya sarankan Ibu ya Bu Ana dipanggil, bicara sama Ibu dari hati ke hati, Ibu kepala sekolah gitu untuk memberikan pemahaman bahwa beliau tidak bisa lepas tangan menyerahkan kepada nenek atau pengasuh. Tidak bisa, harus terlibat. Kecuali kalau udah meninggal, ya iyalah gitu. Tapi kalau masih ada, itu menimbulkan rasa kosong dalam hidup. Ya, silakan Mbak Susi. Saya jawab satu sesi. Oke, 3 pertanyaan terakhir. Silakan. Terima kasih. Saya tahu bapaknya juga. Anak saya ini usia 14 tahun. Tapi dia itu kalau komunikasi lingkungan itu seringnya bukan sebaya, tetapi justru malah di atasnya ibu-ibu gitu. Jadi kayak ada yang lebih dekat. Jadi sebetulnya bukan kaget kok nggak sepantaran, nggak seini, tapi memang ya kita senangnya dengan yang lebih dewasa. Mungkin
apakah ini suatu yang harus dibenahi atau memang untuk mencari rasa safety, rasa aman tadi ya? Soalnya tadi. Baik, dua lagi terakhir, monggo Pak. Dari online ada, nanti dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kakaknya Kamil. Kakaknya? Kamil. Ini saya mau tanya, tentu terkadang kita sudah menyelaraskan antara pengajaran di sekolah, namun untuk anak-anak yang dikategorikan DI ataupun sebagai autis, ini terkadang pengajaran yang lebih didengar itu terkadang bukan dari pihak orang tuanya, maksudnya dia lebih ada kedekatan emosional itu dengan gurunya kah atau di lingkungannya. Itu siap-siap untuk kita memberikan contoh atau dia bisa mendengarkan atau lebih dekat dengan emosional di keluarga itu bagaimana? Satu lagi terakhir, oke, depan Mbak Elsa. Ya, satu. Ibu, saya mau bertanya. Rapli kan umurnya udah 18 tahun. Jadi saya mau bertanya bagaimana cara mengasuh anak umur 18 tahun yang sudah mulai bersuka gitu sama lain. Terima kasih. Oke, yang tiga itu dulu ya. Nah, untuk bapaknya Fir, saya ingin melihat bahwa memang waktu acara ulang tahun ke Prakarya ke-45 itu kan Firda kebetulan diajak ngobrol sama anak saya yang laki-laki yang udah sarjana, yang udah tua kan. Terus saya lihat memang Firda bicara lucu kayak anak anak ya biasa, orang biasa ngobrol sama anak saya. Terus saya tanya, ngobrolin apa dek? Ke anak saya, terus dia ngobrolin macam-macam aja. Dia lucu ya, bisa ini Pak ngobrol. Karena anak saya kan sarjana psikologi, dia juga paham. Jadi gini Pak, kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang harus dibuat. Karena saya udah lihat. Kenapa? Karena memang kalau saya lihat kebanyakan dari anak-anak disabilitas intelektual itu menyadari bahwa lingkungannya itu nggak bisa memberi. Jadi kalau ngomong sama adik-adik kecil di atas antara dia itu kayak ada kayak di reject gitu loh, dianya di reject atau dianya nggak dianggap, dianya dianggap bodoh, dia dianggap. Tapi ketika bicara dengan yang lebih tua itu gitu, apalagi kalau orang itu paham gitu, misalnya saya lihat gitu ya enak banget cerita nama anak kita tuh Hide, jadi dia enak banget cerita sama Hide itu berdua gitu. Saya lihat, oh saya pikir berarti ini orang dewasa yang bisa percaya sama itu persoalan. Jadi kalau ditanya apakah perlu dibenahi atau tidak, saya cuma ngomong gini Pak, orang dewasanya yang diseleksi gitu. Siapa sih orang dewasanya yang boleh dijadiin teman ya, orang dewasa yang nggak manfaatin kita. Karena kita juga tetap harus sadar banyak sekali orang dengan hati dipenuhi setan di sekitar kita itu justru memanfaatkan gitu. Nah, saya sih melihat mereka punya insting, oh ini orang ini nggak akan manfaat saya, dia cerita macam-macam. Dan karena orang dewasa ini paham tentang DI, mungkin jadi accepting gitu istilahnya, dia terima dan jadi bisa komunikasi gitu Pak. Jadi diperhatikan saja, bukan komunikasinya yang dibenahi, tetapi lawan komunikasinya itu yang diseleksi. Siapa? Ya, yang tidak. Insya Allah sih, kalau Bapak Ibu bisa seleksi itu dan perhatikan betul, insya Allah ya aman. Itu kira-kira. Yang kedua apa tadi? Usianya anak tuh memang sebenarnya kalau sudah lepas dari SD, mereka akan lebih percaya kepada
temannya di sekolah dan guru. Memang secara psikologis itu seperti itu. Gitu. Mungkin kita orang tua atau keluarga merasa ini gimana sih kok anak ini nggak mau deket sama kita, tapi malah sama orang lain. Kenapa? Karena kan hampir sebagian besar waktunya dia habiskan sama gurunya, gitu, sama teman-temannya. Tuh, nah, bagaimana caranya untuk membuat itu? Kalau saya bilangnya sederhana, tunjukkan kepada dia bahwa keluarga memang ada. Kenapa itu terjadi? Saya menduga di rumah tangga kita nih yang modern-modern di Jakarta nih, ya termasuk rumah tangga saya dan Pak Budi yang anaknya udah besar semua, apa yang terjadi? Kan nggak ada orang di masing-masing sih, begitu kan, Mas? Ya, Mas yang tadi nanya, Mas siapa? Selalu di darat, nggak dengar lah. Ya, karena mungkin bicaranya isinya nasihat. Ya, nasihat gitu. Ini anak-anak kita nih sekarang nggak usah DI kan nggak DI itu sama situasinya. Mereka ingin suasana rumah adalah suasana yang hangat. Kasih sayang bukan penuh nasihat. Sementara kita ini orang tua hobi kali ngasih nasihat. Hobi banget ngasih nasihat. Hah? Betul kan? Nah, pokoknya kalau kita nggak ngasih nasihat sehari kita merasa mulutnya sakit. Masuk. Ya, harus memberi nasihat, harus memberi saran-saran. Yang diperbanyak, Mas, kalau saya sarankan itu dari bahasa cinta ya. Jadi dia merasa kalau di tengah lingkungannya di sini, guru-guru itu kan sangat menyenangkan, hangat ya. Dan guru-guru itu saya lihat juga nggak banyak amat ngomongnya, saya lihat paling cuma kita dua anak. Nanti saya kasih dua anak ngomong, kita enggak. Guru-guru itu nggak banyak kok saya lihat ngomongnya kecuali di depan kelas. Tapi kalau misalnya di luar paling, kamu ngapain gitu. Jadi lebih bahasa cerita, Mas, gitu loh. Jadi lebih kayak dia kayak sini, ya udah yuk kita semua sama aja gitu, atau yuk kita makan, udah nggak usah pakai adik mesti kayak gini, adik mesti kayak gitu. Nah, cuma sekarang nggak bisa begitu. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya sih menyarankan sabar ya. Tapi jangan quality time. Waktunya memang diperbanyak. Misalnya dari mulai jemput, jadi ngobrol, nonton, olahraga bareng, main-main bareng. Itu cuma di rumah nggak apa-apa. Gak harus libur keluar kota menghabiskan uang banyak. Tak usah, di rumah juga udah ada bahasa cinta. Kalau saya sih melihatnya gitu ya, Mas. Kalau untuk tadi kan Ibu bilang kan kita harus menseleksi lawan bicaranya. Ya. Terkadang apa yang mereka caranya. Ya. Kadang kalau bicara dengan anak yang itu, terkadang pasti biarin aja gitu. Itu maksudnya cara untuk menyampaikan dia nanti bahwa ini bahaya untuk dengan orang ini nggak pantas loh kamu. Gimana cara menyampaikannya? Lebih dia mengerti apa yang kita maksud. Boleh nggak jangan anaknya? Kawan bicaranya. Kawan bicaranya itu yang diundang. Kalau misalnya itu ada, ya, misalnya itu apa ya? Teman ya. Hah? Iya kan? Kalau kamu itu tadi saya kan memang di daerah saya mungkin karena ada jadi karena sedikit duluan memang mungkin makanya Mas yang melakukan kata tersebut. Mas yang melakukan kata ke anak-anak siapa yang sering diajak ngobrol, kasih pengertian. Memang kamu Anda pasti capek dan apa ya namanya pengertian sama orang, betul loh. Iya kan, bener nggak? Capek, tapi harus dilakukan. Orang-orang kadang-kadang dia kadang-kadang kadang dilecehkan sama sebenarnya. Kan saya cukup yang orang atau saya begitu. Anak yang normal itu biasanya kan memperlakukan yang bijak kalau yang
Nah, jadi nah, saya paham, tapi memang itu perjuangannya gitu. Karena kalau kita di luar halangan ini, nanti kita yang konflik sama dia. Kita kan lagi save energi supaya dia nggak merasa dimusuhi si adik kan. Gitu. Jadi kita pilih dulu orang cerita dari hati ke hati, Mas. Saya yakin kok manusia baik itu kita dari hati ke hati. Gimana kesulitan? Mohon bantuan, saya juga ikut melihat dan anak-anak kita ini apa tidak diajari hal-hal yang nggak benar. Nanti setelah itu baru bisa ngomong nih sama si adik pelan-pelan. Tapi dia pasti tidak akan langsung paham. Ingat yang saya bilang tadi apa? Tidak bisa memahami konsep abstrak. Kalau konsep moralitas, itulah anak DI kenapa gampang dimanfaatkan orang. Dia nggak paham mana yang baik, mana yang benar. Gitu. Jangan salahkan anak sih. Jangan salahkan anaknya, tetapi memang itu adalah keterbatasan yang dia alami. Sini nak, sini. Sini. Ya, nanti kita dapat ya. Itu dulu yang ketiga kan benar. Mbak, memang pendidikan seksual atau sexual education untuk anak disabilitas seksual itu ada ya. Kita cari waktu ya, soalnya itu dibahasnya khusus, sesinya khusus dan Ini tidak tapi perempuan. ya. Itu pertanyaannya Pak, masih baca aja. Untuk yang online kalau dibaca. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Puji Rahayu. Maaf Bu, saya mau bertanya, untuk anak disabilitas bagaimana menjaga seksualnya? Anak saya sudah besar, umurnya 20 tahun. Sudah mengerti lawan jenis. Apa yang harus saya lakukan untuk memberi perhatian kepada anak saya? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Perempuan. Ya, baik perempuan maupun laki-laki, mereka juga mengalami apa yang disebut dengan kematangan seksual maturitas. Jadi maturitas seksual juga berlaku untuk anak-anak DI. Oleh karena itu saya mohon maaf, bukannya saru, tapi waktu itu pembahasannya panjang. Harus sesi khusus nanti kita cari, kita bicarakan. Karena nggak bisa digabung sama nggak bisa digabung ya sama yang nanti kita pasti gak usah khawatir ya kan akan ikut membahas ini, nanti kita undang lagi khusus untuk membahas kematangan seksual dan bagaimana mengendalikan hasrat seksual pada anak disabilitas seksual nanti ya. Oke. Pasti kita undang yang lain-lain juga, ibu-ibu yang di online. Insya Allah kita undang juga lagi. Bulan depan juga akan ada juga lagi. Nanti kita akan tetap undang setiap kali ada di sana seperti ini di Suapati. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Iva. Sebagai penutup, terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Mungkin nanti perlu diingat lagi saran-saran yang tadi disampaikan oleh Ibu Iva, bahwa alhamdulillah paling tidak hari ini sudah diberi penjelasan dan lebih paham semoga tentang apa itu disabilitas seksual. Jadi lebih paham dengan keterbatasan dari anak-anak kita mengenai fungsi kognitif, mengenai cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan karena ini kita kan keluarga kecil ya, yang sudah berusia 45 tahun, semoga dengan adanya saling pengertian antara orang tua dan orang dewasa yang ada di sini, kita juga lebih paham seandainya terjadi konflik antara anak-anak kita, supaya kita juga lebih guyup, lebih jadi saudara. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah membantu dari pemberi materi Ibu Iva sampai tanya jawab. Saya yakin sebenarnya ibu-ibu bapak-bapak belum puas ya tanya-nanya. Nanti lain waktu, insya Allah kalau ada kesempatan kita akan adakan lagi. Ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, Baik, lagi kalau misalnya ada yang memang terjadi pribadi, silakan aja janjian. eksklusif ya.
Baik Bapak Ibu, berakhir sudah semua rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ade Iva Murti bisa menjadi bekal buat kita untuk mendidik anak-anak kita di rumah, melanjutkan pendidikan di sekolah. Akhir kata, saya sebagai wakil dari panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah bergabung secara online. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lakukan sesi foto dulu ya. Terima kasih Bu Ade. Tapi anak-anak sudah tidak terkondisi. Yang mau, yang bisa foto dulu bareng-bareng di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anaknya sudah tidak sabar menunggu ibunya, boleh silakan keluar. Tapi yang bisa, yang anaknya bisa mandiri, silakan bersesi foto dengan Ibu Iva dan Ibu Susi. Di sini aja. Saya izin keluar ya Bu. Izin ya. Ya, yang bisa jongkok, yang nggak bisa jongkok berdiri, ya. Yang berdiri, yang. Fotografer tolong Ya. Ayo, yang masih muda jongkok, yang masih muda. Saya jongkok ya, saya kan masih muda. Yang gede di belakang. Ya. Sini, Mama Acung sini, nggak kelihatan nanti. Yang cowok. Bapak nggak ikut foto Pak, biar paling ganteng di sini. Bapak Firda, Bapak Fatima. Nggak apa-apa, jangan. Jadi laki-laki sendiri. Ada Pak Budi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Insya Allah